kewajiban seorang pendidik yang berbunyi Anu Utsmanu bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu rawahul Bukhari, yang artinya adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada penjelasan tentang hadis tersebut. Dalam hadis ini itu Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa umat Islam adalah yang terbaik, tertinggi dalam penyebutannya dan tertinggi derajatnya di sisi Tuhan. Barang siapa mempelajari Al-Quran, zikir, hafalan, dan tajwid serta mempelajarinya dalam jurisprudensi dan penafsirannya, ia itu menjadi ulama mengenai makna-maknanya, menjadi ahli hukum dalam mengambil keputusannya, dan mengajari orang lain apa yang ia miliki tentang ilmu Al-Quran saat mengerjakannya. Bukan bukti baginya orang-orang terbaik adalah mereka yang menggabungkan kedua gambaran ini. Barang siapa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul tersebut membuktikan bahwa begitu tingginya kedudukan bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan seperti guru yang profesional, yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini itu sangat beralasan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam, sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah. Dengan kemampuan yang ada pada manusia, terlahir teori-teori kebaikan umat manusia yang hidup di permukaan bumi dan bahkan kehidupan untuk alam sesudah hidup di dunia ini. Kemudian ada status hadis. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Tirmizi dari Utsman bin Affan. Dianggap sahih karena memenuhi kriteria utama yang ditetapkan oleh para ulama. Sanad hadis ini bersambungan tanpa ada keterputusan, dan setiap perawinya itu yang meriwayatkannya dikenal sebagai orang yang adil, jujur, serta memiliki hafalan yang sangat kuat. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi nilai yang terkandung dalam hadis tersebut itu adalah pentingnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini itu mengajarkan bahwa orang yang terbaik di antara umat Islam adalah mereka yang belajar Al-Quran dan menyebarkan ilmu serta nilai-nilai yang ada di dalamnya kepada orang lain. Hal ini itu menunjukkan betapa pentingnya memahami wahyu Allah dan berusaha untuk mengamalkan serta mendakwahkannya ajaran Al-Quran kepada sesama demi kebaikan umatnya. Ada hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, faman arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Artinya adalah barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia maupun yang akhirat, itu hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi penjelasan dari hadis ini itu mengajarkan bahwa ilmu adalah kunci untuk meraih keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang menginginkan kesuksesan di dunia harus menguasai ilmu, karena ilmu itu memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi tantangan hidup. Begitupun pula orang yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat harus menguasai ilmu agama agar dapat menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Bahkan bagi mereka yang ingin mendapatkan keduanya, keberhasilan dunia maupun di akhirat, itu ilmu menjadi sarana utamanya. Dengan demikian, ilmu menjadi dasar bagi pencapaian tujuan hidup yang seimbang dan berkah. Kemudian ada status hadisnya. Jadi hadis ini itu termasuk dalam kategori dhaif karena dia itu dhaif itu kan lemah. Jadi karena terdapat kelemahan pada sanadnya, yakni adanya perawi dan yang diragukan kredibilitasnya, nilai yang terkandung itu ada dua. Yang pertama,
Salah satunya itu orang yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia itu harus menguasai ilmu. Kemudian yang kedua itu terus belajar agar semakin banyak ilmu yang diperoleh, maka semakin mulia derajat dan hidup kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Yang ketiga itu ada hadis tentang penciptaan alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu azza wa jalla turbata yawmas sabti wa khalaqa fiha jibala yawmal ahadi wa khalaqa saja yawma inain wa khalaqa makruha yawmas sulasa wa khalaqa nura yawmal arbi'ah wa ba'asa fiha dawaba yawmal khamisi wa khalaqa adama alaihi salama da asdi min yaumil jum'ati fil akhiri khalaqi fi akhiri saati min saati jum'ati fi ma baina asyri ila layah. Kemudian artinya adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung hari Ahad, menciptakan perpohonan tumbuhan pada hari Senin, menciptakan yang dibenci keburukannya pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, memperkembangbiakkan hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihi salam setelah asar hari Jumat pada akhir ciptaannya, di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Sahih Muslim. Penjelasan tentang hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan urutan penciptaannya alam oleh Allah pada 6 hari pertama. Allah itu menciptakan tanah pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, dan pepohonan pada hari Senin, keburukan pada Selasa, cahaya pada hari Rabu, dan hewan-hewan pada Kamis. Pada hari Jumat ini, setelah asar, Allah itu menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai makhluk pertama yang menjadi khalifah di bumi. Hadis ini itu menekankan pentingnya setiap aspek dalam ciptaan dengan tujuan dan hikmahnya, serta menggarisbawahi kemuliaan hari Jumat. Kemudian ada status hadisnya. Jadi hadis ini itu merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang diakui oleh ulama sebagai sahih. Sahih Muslim termasuk dalam 2 kitab hadis ulama yang disebut Kutub al-Sittah atau 6 kitab hadis yang menunjukkan tingkat otentifikasi yang sangat tinggi. Jadi itu nilai yang terkandung dalam hadis ini itu yang pertama itu mengajarkan kita tentang urutan penciptaan yang teratur dan penuh hikmah. Kemudian yang kedua itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diciptakan dengan tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu menginginkan kita bahwa segala bentuk ujian dan kesulitan adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar dan tawakal. Kemudian yang keempat itu mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati setiap ciptaan Allah sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Kemudian hadis tentang kimia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sariba nabiyyan minkum falyasrabhu rabiba faradan aw tahra faradan aw busra faradan, yang artinya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa antara kalian meminum perasaan Nabi, hendaklah ia minum perasan anggur saja, atau masuk kurma masak saja, atau kurma muda saja. Jangan mencampurkan saat membuat perasannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan tentang hadis ini itu, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu menyarankan agar dalam pembuatan nabit seseorang tidak mencampurkan perasan anggur dengan perasan kurma.
baik kurma masak maupun kurma muda. Tujuan dari hadis ini adalah untuk menjaga keaslian rasa dan manfaat dari masing-masing bahan tersebut, serta untuk menghindari kemungkinan kebingungan atau penyalahgunaan dalam konsumsi minuman tersebut. Dalam konteks ilmiah, hadis ini dipahami sebagai anjuran untuk menghindari pencampuran bahan yang dapat menghasilkan reaksi kimia yang tidak diinginkannya. Anggur, kurma masak, dan kurma muda masing-masing itu mengandung komponen kimia yang berbeda. Pencampuran bahan-bahan tersebut bisa mengubah proses fermentasi yang terjadi yang pada akhirnya itu mempengaruhi rasa, kandungan alkohol, bahkan kualitas nabis itu sendiri. Kemudian ada status dari hadis tersebut. Jadi hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini itu sahih. Hadis ini dianggap sahih karena periwayatannya itu melalui sanad yang kuat dan terpercaya, yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai hadis yang sahih menurut para ahli hadis. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam hadis ini. Jadi nilai yang terkandung dalam hadis ini itu yaitu mengajarkan pentingnya menjaga keaslian, kehati-hatian, dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian yang kelima ada hadis tentang larangan mencemari lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Takul malaina salasata baraza fil mawaridi faqari'ati tariqi waddoli. Artinya adalah takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat, yaitu yang pertama itu membuang air besar di sumur, terus tengah-tengah jalan, dan tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini itu dalam hadis ini tuh secara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan untuk membuang air besar di sumur sebagaimana kita ketahui apabila air pada sumbernya tercemar dengan kotoran maka akan mengancam kehidupan banyak orang. Sementara air adalah kebutuhan utama manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang buang air besar itu di jalan dan di bawah tempat berteduh. Dalam konteks sekarang itu jalan itu kan sebagai tempat berteduh dapat dimaknai sebagai tempat dan fasilitas publik, semisal jalan raya, terminal, jembatan penyeberangan, halte, dan sebagainya. Itu hadis ini itu mengajarkan etika kebersihan yang sangat penting dalam Islam. Menjaga kebersihan tempat umum, sumber air, dan lingkungan sekitar itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Selain itu, hadis ini itu juga menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal urusan pribadi, tetapi juga sebagai soal tanggung jawab sosial untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan orang lain. Kemudian ada status hadis dari hadis ini. Jadi hadis ini itu dianggap sahih karena memiliki sanad yang bersambungan, di mana setiap perawi dan rantai periwayatannya itu terpercaya dan adil. Matan hadis ini itu juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keberhasilan dan menghormati ruang publik. Diriwayatkan dari Abu Dawud yang sangat selektif dalam memiliki hadis, serta disetujui oleh ulama seperti Imam Al-Albani. Hadis ini itu diterima sebagai sahih dan memberikan pedoman tentang adab keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemudian ada nilai yang terkandung dalam hadis ini. Jadi yang pertama itu keberhasilan sebagai dari iman. Kemudian ada yang kedua itu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Yang ketiga itu menjaga adab dan kesopanan. Yang keempat itu menghindari perbuatan yang dapat merusak kesehatan. Kemudian yang keenam itu hadis tentang menyayangi hewan. Hadis tentang menyayangi hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullaha fi hadhil bahaimi jama'i farkabuha salihatan nakuluha salihah.
yang artinya adalah bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, maka makanlah pula dengan cara yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2548. Jadi penjelasan tentang hadis hewan ini itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini itu mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan binatang ternak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam hadis ini itu umat Islam diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan tidak menyiksa hewan yang tidak bisa berbicara, baik dalam hal menunggangnya maupun pemanfaatannya. Menunggangnya binatang harus dilakukan dengan baik tanpa membebani mereka melebihi kemampuannya, dan menyembelihannya itu juga harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakitinya. Selain itu, makan dengan daging hewan harus dilakukan dengan cara yang baik, menghindari pemborosan, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Secara keseluruhan itu hadis ini itu menekankan pentingnya berbuat baik kepada hewan sebagai sebagian dari takwa kepada Allah. Kemudian ada status dari hadis hewan ini, yaitu status hadis ini adalah sahih. Menurut sebagian besar ulama hadis, hadis ini itu dinilai sahih karena memiliki sanad bersambung dan terdiri dari perawi yang dikenal kredibilitasnya dan hafalannya itu yang kuat. Selain itu tidak ada cacat yang mempengaruhi kesahihannya itu. Kemudian ada nilai yang terkandung dari hadis hewan ini, yaitu yang pertama itu kewajiban berbuat baik kepada hewan, kemudian ada pentingnya kasih sayang dan keadilan, kemudian ada tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, kemudian yang terakhir ada takwa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh itu hadis tentang matematika atau kapasitas untuk perut. Bismillahirrahmanirrahim. Mala adamina wi'an syara min ba'ti hasbu ara adasi yuqimana yuqima sobatu fa in ala bat ada mina nafsuhu fanutuluhu litta'ami wasulutuli sarabi watulutulin nafasi. Ya, artinya itu tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Ukuran bagi perut anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya jika hawa nafsunya itu menguasai dirinya. Maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3340. Jadi penjelasan dari hadis matematika ini itu hadis mengajarkan tentang pentingnya menjaga pola makan dan mengontrol nafsu makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa perut manusia adalah tempat yang paling buruk jika diisi dengan berlebihan. Sebagai ukuran yang bijak, perut seharusnya itu hanya diisi dengan 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiganya itu untuk minuman, dan sepertiganya sisanya untuk udara atau pernafasan. Jadi ini itu mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hidup, di mana manusia itu disarankan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan memberikan ruang bagi pernafasan yang cukup. Adapun jika kita melihat hadis ini secara matematik, maka akan diperoleh operasi hitung penjumlahan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas, dan 1 atau kapasitas perut. Hal ini itu dikarenakan porsi makanan, minuman, dan untuk bernafas itu masing-masing memiliki sepertiga bagian dari kapasitas perut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain menyampaikan terkait tidak berlebihan dalam urusan makanan, juga melakukan operasi hidup pecahan matematika secara tidak berlangsung. Kemudian ada status hadis ini. Jadi hadis ini tuh memiliki status dhaif karena
Dalam penelitian para ulama hadis, sanad hadis ini itu tidak mencapai derajat sahih karena terdapat perawi yang dianggap lemah atau tidak cukup kuat dalam periwayatannya. Meskipun ada juga yang menganggapnya itu hasan, baik dengan catatan tertentu. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam hadis matematika ini. Jadi itu yang pertama itu mengajarkan agar tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan perut. Kemudian ada mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam mengisi perut. Kemudian ada mengatur pola makan yang sehat. Dan yang terakhir itu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir tentang hadis tentang menanam pohon. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimina yaghrisu ghursa aw yazra'u sir'an fayaqulu minhu tayru aw sanu au ba'imahu illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi penjelasan hadis ini itu menggambarkan bagaimana Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Bahkan yang tampaknya sederhana seperti menanam pohon, meskipun seorang mungkin tidak langsung memperoleh manfaat dari pohon atau tanaman yang ditanamnya, itu manfaat yang diterima oleh makhluk lain seperti manusia atau hewan akan dihitung sebagai amal jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ini itu menunjukkan betapa besar nilai amal baik dalam Islam, termasuk perbuatan yang bermanfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Jadi status hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ini tuh dinilai sahih karena memenuhi syarat-syarat keabsahannya. Hadis yang ketat, sanadnya itu bersambungan tanpa terputus. Perawi-perawi yang terlihat dikenal terpercaya dan adil, serta matanya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis ini tuh juga tidak mengandung cacat atau kejanggalan, syah atau ilat, karena tercatat dalam kitab hadis yang paling sahih yaitu Sahih Al-Bukhari. Hadis ini itu dianggap sebagai salah satu hadis yang sahih dan diterima oleh para ulamanya. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu yang pertama itu kepedulian terhadap lingkungan, amal jariyah, dan perbaikan manfaat dengan sesama makhluk hidup, dan yang terakhir itu pentingnya niat dalam setiap amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.